Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat dan sukses, Tuhan memberkati. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35 sebagai berikut. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah ini adalah hendaklah kamu saling mengasihi, perintah baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa mengasihi disebut perintah baru? Bukankah sejak dunia ada, manusia sudah saling mengasihi? Jawabannya adalah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tergenapi di dalam dirinya sendiri. 1 Korintus 15 ayat 3. Bukankah Yesus Kristus telah mati bagi kamu sesuai dengan kitab suci? Yesus Kristus mati di atas kayu salib, berkorban melalui dirinya, tubuh darahnya tercurah untuk menyatakan kasihnya kepada manusia, supaya manusia itu diselamatkan dari dosa, membayar hutang dosa manusia. Sebenarnya salib itu adalah kutuk, karena biasanya orang-orang penjahatlah yang tergantung di atas kayu salib itu. Tetapi Yesus Kristus harus tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa, kesalahan manusia, saya dan saudara. Sebenarnya dalam keterbatasan manusia, kitalah yang tersalib di salib itu. Tetapi Yesus Kristus yang menanggung semuanya itu. Yesus Kristus mau berkorban bukan karena kuat dan hebat manusia itu, tetapi di dalam kelemahan dan keterbatasan manusia itu, Yesus menyatakan kasihnya, mau berkorban kepada manusia supaya manusia, saya dan saudara dapat diselamatkan. Ajakan kepada murid dan saudara beserta dengan saya, kalau Tuhan sudah berkorban untuk saudara dan saya, maka ajaran kepada murid, mereka pun harus berkorban untuk sesamanya, dan kita sesama kita pun harus berkorban. Yang kedua disebut kasih adalah perintah baru. Yesus Kristus mengampuni manusia yang bersalah itu dimulai dari dirinya sendiri. Ketika di atas kayu salib, bahkan diolok-olokkan orang banyak, dipertontonkan orang banyak, di dalam ketidakberdayaannya menghadapi maut, karena dia patuh dan taat kepada Allah untuk mewujudkan keselamatan kepada manusia. Dia harus menebus dosa manusia itu, harus di atas kayu salib. Tetapi dia masih berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah kesalahan
kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, perkataan Yesus di atas kayu salib, hendaknya itu yang dilakukan dan diperkatakan oleh murid saya dan saudara. Apabila ada orang yang bersalah, kita harus berdoa, kita harus mengingatkan supaya mereka benar, supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat. Dan dalam peristiwa demikian, maka nyatalah kita sebagai murid dan pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam persekutuan itu ada kehadiran Yesus, ada firman Yesus, pelaksanaan kasih. Hendaklah kasih mengasihi antar sesama manusia. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih agape, kasih yang tulus ikhlas, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa sebenarnya kesuksesan dan rahasia hidup bersama Tuhan? Yohanes 15 ayat 4, tinggallah bersama dengan aku di dalam kamu, maka mintalah apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya. Luar biasa Bapak, Ibu, dalam persekutuan yang rukun, yang di dalamnya ada kasih, maka kesana ada berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak selamanya hanya lewat materi, tetapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan roh damai sejahtera, Tuhan memberikan kenyamanan dan keikhlasan di dalam hati manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa sebenarnya perbedaan kasih atau perintah yang baru dengan kasih yang dilakukan oleh dunia ini? Kasih yang dilakukan oleh dunia ini adalah, aku mengasihimu, tetapi engkau harus mengasihiku. Aku berbuat baik kepadamu supaya engkau berbuat baik kepadaku. Jadi ada tujuannya, ada timpal baliknya. Misalnya dalam dunia per-YouTubean atau sebagai YouTuber, kalau kamu menonton video saya 1 jam, maka aku harus membalas menonton video kamu 1 jam. Itu namanya baru keadilan. Tetapi kasih yang diajarkan Yesus tidak demikian. Aku menonton video kamu 1 jam, aku berharap kamu menonton video saya lebih dari 1 jam. Tetapi apabila kamu tidak melakukan itu, aku tidak bersungut-sungut, karena aku tahu apabila kamu tidak melakukan itu, kamu tidak beruntung. Tetapi saya percaya kamu tidak melakukan itu, ada orang lain yang menonton lebih dari video kamu yang saya tonton. Itulah roh Allah. Di dalam roh kita ada pengharapan, ada kepercayaan, ada pengharapan. Kasih yang diajarkan oleh dunia ini adalah, aku akan membunuh engkau sebelum engkau menyakiti aku. Artinya kita tidak pernah kalah, tetapi kita harus sebagai pemenang. Tetapi kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah mengalah untuk mengenang. Mengalah itu tidak kalah, tetapi memenangkan Kristus dan memenangkan persoalan yang baik di dalam persoalan yang jahat itu. Artinya ada kedamaian, ada pengampunan, ada kasih, sehingga persaudaraan, persekutuan, ada kerukunan. Ketika kita memenangkan yang baik, memenangkan kebersamaan, sehingga aku dan saudara tetap di dalam kesatuan, karena saya percaya bersatu kita lebih kuat, bersatu kita bisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini disampaikan kepada muridnya ketika dia mendekati saat-saat kematiannya di atas kayu salib.
Meskipun Yudas pergi dari mereka dengan niat dia yang menjual Tuhan Yesus, tetapi meskipun itu suatu saat terjadi adalah mengingatkan para murid-murid untuk mengampuni sama seperti Yesus mengampuni mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan di antara mereka dengan sesama ada perselisihan, ada persoalan, bahkan mungkin guru mereka dihina, disalibkan, dan mati. Tetapi itu tidak membuat mereka hancur, dan itu tidak mengajak mereka untuk berperang dan bertempur secara jasmani, tetapi berperang secara rohani. Bagaimana caranya? Mengalahkan kejahatan menjadi kebenaran, kelemahan menjadi kelebihan, dengan mengedepankan kebersamaan, dengan mengedepankan kasih yang artinya mengalah untuk menang, mengasihi, memberikan dirinya berkorban demi kemenangan, demi kebersamaan untuk mewujudkan kasih. Sehingga setiap orang melihat dan merasakan, menilai dalam persekutuan Kristen yang artinya pengikut Kristus itu ada nilai plusnya, hidup saling mengasihi, hidup saling menolong, hidup saling membantu, kerjasama yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini ada pernikahan di gereja ini antara Desmanto Sihaloho dan Las Roida Boru Sihombi. Firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi. Perlu kamu refleksikan, perlu kamu lakukan di dalam kebersamaan kalian, di tengah-tengah bahtera rumah tangga yang kamu lakukan. Hendaknya suami mengasihi istrinya sama seperti Allah mengasihi jemaat, sama seperti Yesus mengasihi manusia. Dia mau berkorban untuk keselamatan manusia, saya dan saudara. Itulah teladan kepada para kaum bapa dan kepada kaum suami, supaya tetap mengasihi, melindungi, menyayangi, menghormati istrinya lebih dari dia mengasihi dirinya sendiri. Sebaliknya, istri harus menghormati, menghargai, menyayangi, mengasihi suaminya dengan segenap hatinya, sama seperti jemaat mengasihi Allah dengan segenap kekuatannya, dengan segenap jiwanya dan seantero kehidupannya. Demikian juga istri harus menghormati suaminya dalam situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun dia tetap menghormati suaminya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teladan kasih kita semua di tempat ini adalah Yesus Kristus. Itulah juga yang terlaksana, itulah kira-kira yang berpuasa dalam adat yang akan dilaksanakan oleh keluarga Haloho dan Sihombing nantinya. Bagaimana keluarga Sihombing menghormati hula-hulanya dengan berdasarkan kasih yang berasal dari Allah. Ada ketulusan, ada kemurnian, ada keikhlasan. Demikian juga para hula-hula mengasihi pamurwannya, memberkati boru dan helanya, memberikan yang terbaik yang berasal dari kasih Allah. Bahwa apapun yang kita lakukan kepada hula-hula kita, kepada pamurwan kita, kepada siapapun adalah karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah, dan itulah yang kita bagikan, itulah yang kita sampaikan dalam praktek saling mengasihi,
dalam ulaun paradaton maupun ulaun rumah tangga. Demikian juga kita para undangan gereja, para tutur semuanya. Ketika kita melakukan hal yang lebih, itu berarti Allah sudah memberikan berkat kepada kita untuk kita bagi, dan kita percaya lebih dari yang kita pikirkan dan doakan, Tuhan memberikan yang terbaik karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Tetap Allah merancang memikirkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka prakteknya yang paling penting pada saat ini, hendaklah kamu saling mengasihi dalam hidupmu bersama, oleh karena Allah telah mengasihi kamu dan telah mati untuk kamu. Amin.